Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf ya. Aduh, bosen ya teman-teman ya, melihat Mas Ma'ruf ngomong mulu ya. Ya seperti inilah ya. Mungkin seperti ini cara saya menemani teman-teman ya, agar teman-teman itu selalu semangat, agar teman-teman tidak lelah ya, tidak lelah dalam ikhtiar ya. Ikhtiar itu berarti usaha didampingi dengan doa. Jadi teman-teman jangan lupa berdoa, jangan lupa juga berusaha. Usahanya bagaimana? Ya usahanya kita menjaga pola makan, usahanya kita tetap berobat, tetap minum obat, entah itu herbal ataupun obat dokter, seperti itu ya. Nah ini kalau kemarin saya sudah sharing mengenai bagaimana cara mengatasi kembung, mungkin di kali ini tema yang akan saya ambil ya itu sensasi yang ada di tenggorokan ya. Sensasi seperti panas di tenggorokan, rasa mengganjal di tenggorokan, rasa tidak nyaman di tenggorokan, sampai area kerongkongan ya, sampai area kerongkongan ya. Jadi saya pada saat itu pernah merasakan sensasi yang namanya panas di tenggorokan. Itu sering ya, panas di tenggorokan, rasa mengganjal, dan juga panas di sekitaran dada ya. Nah ditambah juga badan meriang ya. Pada saat itu saya cek ke dokter, saya bercerita ke dokter, konsultasi, dok, tenggorokan saya sakit, tenggorokan saya panas, saya punya riwayat asam lambung GERD. Nah, pengobatan yang dilakukan oleh dokter ini itu tidak mengobati radang tenggorokan saya, tidak ngasih antibiotik. Biasanya identik kalau kita punya radang tenggorokan itu kita dikasih obat antibiotik, ya kan? Kalau punya radang, wah ini udah pasti virus, ya, atau bakteri, ya, seperti itu kan biasanya ya. Terus dikasih obat antibiotik. Tapi dokter langganan saya ini beda, teman-teman. Karena dia tahu punya riwayat GERD, dia tidak ngasih antibiotik karena nggak perlu. Ya, buat apa, ya kan? Soalnya penyebabnya bukan karena virus. Lain halnya kalau penyebabnya virus, pasti dikasih obat antibiotik. Ya. Nah, enaknya dokter ini tuh suka ngasih tahu juga herbalnya. Selain dia ngasih obat dokter, ya saya juga nanya sih, dok, kira-kira obat herbalnya apa gitu kan? Ya beliau mau jawab, biasanya kalau untuk radang ini gitu. Nah enaknya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita periksa ke dokter nih ya, kita masih punya riwayat asam lambung, entah sakit apa ya, misalkan sakit kepala, terus sakit yang lain lah, misalkan ada rematik ataupun apa, selalu kasih tahu dokternya ya. Punya radang tenggorokan, kasih tahu dokternya bahwa teman-teman itu sekarang teman-teman itu sekarang lagi sakit GERD ya, asam lambung. Ceritakan itu ya, agar nggak salah pengobatan. Kalau teman-teman nggak cerita itu, waduh, nanti dikasih obatnya yang bisa mengganggu lambung, misalkan kayak sakit gigi misalkan. Nah dikasih obatnya yang bisa mengganggu lambung, itu bahaya teman-teman. Nanti timbulnya kumat ya. Jadi teman-teman kalau misalkan merasakan sensasi bukan di perut, terus mau periksa, langkah baiknya teman-teman itu sharing sama dokter bahwa saya punya penyakit ini dok, kayak gitu ya. Nah saya kan nggak dikasih obat antibiotik, tapi saya tetap dikasih obat yang namanya penekan asam lambung ya, lansoprazol, udah terkenal banget itu. Dikasih obat itu lagi, terus sama buat peradangannya atau apa ya? Oh enggak, peradangannya itu saya dikasih tahu tuh pakainya kayu manis teman-teman. Jadi saya disuruh minum rebusan kayu manis ya, dibikin kayak teh itu, diseduh kayu manisnya terus ditambahkan madu. Ternyata itu juga bisa buat radang tenggorokan teman-teman. Dan alhasil saya nggak minum obat penekan asam lambung ya, lansoprazol. Pokoknya saya minum obat penekan asam lambung itu 3 bulan teman-teman. Dulu itu cuma 3 bulan. Jadi pengobatan yang dilakukan oleh dokter kan, kita dikasih pelapis asam lambung ya, kayak misalnya sukralfat, Neciplok, seperti itu ya, itu pelapis lambung. Nah penekan asam lambungnya kan
ini apa namanya, kayak lansoprazol, omeprazol itu penekan asam lambung. Nah, buat peradangannya kan atau lukanya kalau saya kan radang. Nah, buat radangnya itu pakainya mukosta ya teman-temannya, pakainya mukosta. Jadi metode pengobatan dokter itu ada 3 ya. Yang pertama itu pelapis lambung, yang kedua itu penekan asam lambung, yang ketiga itu buat peradangan atau lukanya ya. Kalau teman-teman misalkan pengen obat yang sama kayak saya, ya alangkah baiknya konsultasikan dulu ke dokter ya. Jangan sembarangan beli obat karena ini obat generik ya, obat generik. Seperti itu teman-teman ya. Dalam jangka 1 minggu saya konsumsi apa namanya seduhan kayu manis itu, ya alhamdulillah radanya menghilang karena asam lambung juga sudah tidak terlalu meningkat. Karena ketika saya tahu oh ternyata ini bukan dari virus gitu ya, oh dari asam lambung, ya udah saya biasa aja, oh dari asam lambung, ya udah saya rutinin minum kayu manis ya. Tapi kayu manis ini juga nggak boleh terlalu banyak teman-teman ya. Saya bikinnya itu cuman 2 batang ya, 2 batang ini, 2 batang jari, sedikit, nggak apa ya, nggak, jangan terlalu banyak. Nah, biasanya kan sensasi yang di tenggorokan kalau udah panas itu udah pasti ada radang, lagi ada radang asam lambung naik, terjadilah panas ya. Entah naiknya asam lambung berupa cairan ataupun berupa gas. Pada saat kita sudah pasti timbul panas ya. Ketika sudah terjadi radang di sini biasanya muncullah yang namanya lendir teman-teman. Nah, lendir ini fungsinya untuk melapisi dinding-dinding di leher ya. Untuk melapisi dinding-dinding di leher ya. Itu udah otomatis keluar ya. Biasanya rasanya seperti mengganjal atau sedikit kurang ngeplong lah. Napasnya kurang ngeplong di sini, kayak ada yang mengganjal di sini ya. Nah, selain dokter menyarankan untuk konsumsi kayu manis, dokter juga berpesan makanya harus jaga ya. Makanya itu nggak boleh yang pedas-pedas, yang nggak boleh yang asem-asem, nggak boleh yang bersantan seperti itu ya. Dan saya disuruh banyakin minum jus teman-teman ya. Nah, pada saat itu jus yang sering saya konsumsi ya, yang tentunya aman untuk lambung itu, yang paling sering itu jus melon sama pir dan juga alpukat teman-teman. Itu yang paling sering ya. Yang paling sering itu jus alpukat dan jus melon ya, karena saya paling suka buah itu kalau dibikin jus enak ya teman-teman ya. Dan lagi-lagi kalau bikin jus itu saya nggak pernah pakai yang namanya gula pasir ya, pakainya susu aja, susu sedikit seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itulah kurang lebihnya kalau kita terkena gangguan sampai di tenggorokan teman-teman ya. Harus perbanyak minum air hangat, konsumsi kayu manis, perbanyak minum jus. Jangan makan yang pedas-pedas dulu, jangan makan yang bersantan dulu, jangan makan yang goreng-gorengan dulu ya. Karena kalau kita masih jorok makanya nanti radangnya lama sembuhnya ya. Harusnya 5 hari seminggu sembuh, ini mungkin bisa nyampe 2 minggu atau 15 hari ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, itu semua silakan dilakukan di rumah ketika teman-teman mengalami gangguan di area tenggorokan. Salah satunya mungkin panas di tenggorokan, rasa mengganjal, rasa tidak enak di tenggorokan. Nah, seperti itulah. Jangan buru-buru minum antibiotik ya. Jangan buru-buru minum antibiotik. Kalau bisa mah kita main herbal aja. Memang kalau herbal itu efeknya nggak langsung hari ini sembuh, hari ini langsung bres. Tapi kalau menurut saya herbal itu sifatnya menyembuhkan gitu ya, bukan meredakan ya. Kalau obat kan meredakan. Nah, kalau herbal itu sifatnya menyembuhkan ya, pelan-pelan tapi sembuh seperti itu ya teman-teman ya. Dan kalau herbal itu tidak ada efek sampingnya, itu yang saya suka seperti itu ya. Makanya kenapa saya dulu memutuskan untuk berhenti meminum obat dokter, karena saya rasa sudah terlalu lama ya. 3 bulan itu menurut saya terlalu lama ya. Itu juga rutin. Saya menjaga pola makan rutin dan konsumsi obatnya rutin 3 bulan, tapi kok seperti tidak ada perubahan ya. Ya gitu-gitu aja, itu bolak-balik mulu ya.
ketika minum obat ya kita enakan, nggak minum ya balik lagi seperti itu ya. Makanya dan apa yang ada di badan saya malah timbulnya makin lemas ya, makanya saya putuskan untuk berhenti. Ketika saya berhenti dengan obat dokter, saya lanjut dengan herbal ya. Herbal yang sering saya konsumsi ya sama seperti teman-teman ya, mungkin kayak kunyit, temulawak ya. Yang paling sering itu ya madu ya teman-temannya. Kalau madu ini udah the bestnya untuk pencernaan ya. Apalagi mungkin teman-teman yang udah mulai konsumsi madu mentah Albat ya barangkali belum tahu cara konsumsinya ya. Nanti ini saya kasih tahu ya. Cara konsumsinya itu nanti kita pakai air hangat itu 100 sampai 120 ml ya. Kalau 100 sampai 120 ml itu kira-kira 1 gelas yang biasa buat nyeduh kopi itu setengahnya, airnya setengahnya ya, berarti setengah gelas itu, atau 100 sampai 120 ml. Nanti dicampur garam Himalaya 1 ujung sendok ya, segini, 1 ujung segini. Kalau udah, nanti kita tuangin madu mentah Albat ya, tuangin madu mentah Albat 3 sampai 5 sendok ya. Kalau misalkan 3 sendok kurang manis, kita tambahin 1 sendok lagi seperti itu ya. 3 sampai 5 takarannya. Bisa diminum sebelum makan dan mau tidur ataupun di siang hari, boleh 3 kali sehari, boleh 2 kali sehari ya. Nanti terapinya seperti itu ya. Nanti ini sebenarnya kenapa saya kombinasikan antara madu mentah Albat dan garam Himalaya. Jadi fungsinya itu memperbaiki enzim di dalam tubuh kita ya. Karena madu itu mengandung enzim diastase, enzim yang bagus untuk pencernaan ya. Jadi nanti dikombinasikan dengan garam Himalaya ya. Ini udah, kalau kata dokter Zaidul Akbar juga udah the bestnya untuk sistem pencernaan ya. Jadi untuk agar enzim kita kembali normal ya, untuk peradangan juga bagus ya. Madu itu bagus untuk peradangan ya. Silakan buat teman-teman yang ingin bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya ya, terapi madu mentah Albat dengan garam Himalaya bisa order lewat Shopee ya, kunjung lewat Shopee, dan nanti bisa sharing langsung sama saya ya lewat WA. Kalau teman-teman mau silakan inbox di Shopee ya. Saya sudah beli madunya, saya ingin sharing sama Mas Ma'ruf, nanti dikasih tahu bagaimana cara terapinya ya. Karena alhamdulillah banget ya, udah beberapa orang ini banyak yang cocok dengan madu mentah Albat ya. Jadi memang nggak ada yang namanya, kalau kita mengobati asam lambung itu nggak ada yang namanya obat the bestnya obat lah istilahnya ya. Ya kita berdoa saja sama Tuhan, berdoa aja sama Allah ya, lewat ikhtiar kita. Saya nggak menjanjikan ini kamu minum ini langsung sembuh, nggak. Jadi perlahan teman-teman. Bahkan saya udah mengambil rata-rata orang ya mulai enakan, mulai tenaganya pulih ya, mulai fresh itu setelah konsumsi rutin itu 2 bulan sampai 3 bulan itu udah mulai enakan teman-teman, udah mulai berasa enakan ya. Jadi saya nggak bilang ini kalau kamu minum madu ini kamu langsung sembuh, 1 botol pun sembuh, enggak ya. Karena pengobatan pencernaan asam lambung ya, gangguan lambung itu nggak seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar sabar, tapi tetap terus berusaha ya. Minum obatnya kalau kamu misalkan percaya, maksudnya punya keyakinan kalau saya minum obat dokter itu sembuh ya. Kalau kamu punya keyakinan, wah saya minum madu mentah Albat, insya Allah bisa sembuh seperti teman-teman yang lainnya ya. Insya Allah pelan-pelan, sabar ya, karena herbal itu sifatnya menyembuhkan, tapi pelan-pelan ya teman-teman. Enggak langsung kamu minum ini langsung sehat, enggak. Saya enggak bicara seperti itu. Tapi saya memahami apa yang saya lakukan ya, saya sharing di sini. Semoga kalau teman-teman mengikuti ya alhamdulillah, dan teman-teman bisa sehat lagi, bisa sembuh ya alhamdulillah. Itu tujuan saya ya, membuat video-video seperti ini ya. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Mohon maaf kalau sudah salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.